Hai teman-teman. Pelaksanaan UTBK SNBT gelombang 1 sudah dimulai nih. Coba buat kalian yang jadi peserta di UTBK gelombang 1, coba komen di kolom komentar kira-kira soalnya mudah atau sulit. Nah, karena pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu sudah dimulai, artinya untuk kalian yang jadi peserta di UTBK SNBT gelombang 2, kalian wajib banget nih perbanyak latihan soal untuk mengisi waktu juga ya. Kalian masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini teman-teman. Karena di hari ini kita akan belajar bareng materi literasi bahasa Indonesia. Siapa nih di sini yang masih suka kurang paham dengan soal-soal literasi bahasa Indonesia? Tenang aja, kita akan pelajari bareng-bareng lewat video ini ya teman-teman. Penasaran sama soalnya? Yuk langsung aja kita mulai ke soalnya. Oke, kita masuk ya teman-teman ke soal yang pertama. Wah, ini teksnya cukup panjang ya. Ada tentang studi mengenai olahraga yang berdampak positif pada berat badan, teman-teman. Tapi kita langsung masuk aja ke soalnya. Berdasarkan teks, bila temanmu Nana sedang diet dan ingin mulai berolahraga, apa yang akan kamu sarankan? A. Nana sebaiknya melakukan sesi latihan 5 menit secara selang-seling setiap hari. B. Nana sebaiknya melakukan 1 jam latihan setiap hari. C. Nana sebaiknya mengatur porsi karbohidrat dalam makanannya. D. Nana sebaiknya makan lebih banyak agar cepat kenyang. E. Nana harus berlatih 1 jam setiap hari. Oke, di sini kita mengandaikan kalau misalkan kita punya teman namanya Nana, dia lagi diet dan mau coba mulai berolahraga. Apa sih yang bisa kita sarankan teman-teman ke Nana berdasarkan teks di atas? Jelas banget berdasarkan apa? Berdasarkan studi ya. Ini dilakukan oleh American Journal Health of Promotion dan juga jurnal-jurnal lainnya. Apa teman-teman yang bisa kita sarankan? Yang bisa kita sarankan itu kalau kalian lihat ke dalam teksnya adalah apa? Adalah melakukan sesi latihan 5 menit secara selang-seling setiap hari daripada melakukan 1 jam latihan setiap hari. Bisa kita lihat dari yang terakhir nih teman-teman. Jadi pada dasarnya dengan melakukan sesi latihan 5 menit yang dilakukan secara berselang-seling setiap hari, para peserta merasa lebih kenyang dan juga tidak terlalu lapar. Ya, ini bisa menjadi bukti kalau berolahraga selama 5 menit dapat mencegah kenaikan berat badan. Jadi ini jelas banget ya teman-teman, bisa mendukung si Nana yang lagi diet dan juga sedang mulai berolahraga. Itu dengan memberikan Nana saran untuk melakukan sesi latihannya itu 5 menit secara selang-seling setiap hari ketimbang 1 jam. Karena lebih berdampak positifnya itu adalah yang 5 menit daripada yang 1 jam. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada teks tentang Pancasila nih teman-teman. Pancasila adalah dasar negara yang mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Berdasarkan teks, peran Pancasila terhadap bangsa Indonesia adalah A. Mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. B. Dasar negara yang mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia. C. Perwujudan dari perilaku pelajar Indonesia sesuai nilai-nilai yang ada di dalamnya. D. Perwujudan profil pelajar Pancasila. E. Membentuk pelajar Indonesia agar memiliki kompetensi global dan sikapnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, di sini kita ditanyakan mengenai peran Pancasila terhadap bangsa Indonesia. Kita lihat di sini, Pancasila itu tadi apa sih teman-teman? Pancasila adalah dasar negara yang mengandung apa? Mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini adalah Pancasila. Berarti secara jelas banget teman-teman, ini menjadi peran dari Pancasila itu sendiri, yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi jelas banget ya teman-teman ya. Jawabannya itu adalah opsi yang B.
Peran Pancasila terhadap bangsa Indonesia itu adalah dasar negara yang mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada teks yang membahas mengenai apa nih? Intensitas kecemerlangan cahaya itu meningkat 2% per tahun di seluruh dunia. Kenaikan intensitas dan kecemerlangan cahaya. Oke, yang ditanyakan adalah apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? A. Hewan-hewan sulit bergerak di malam hari. B. Kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. C. Kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya biru. D. Tidak perlu lampu karena malam semakin terang. E. Ekosistem alami menjadi semakin sedikit. Oke, di sini adalah terkait akibat dari kenaikan 2% cahaya per tahun, teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, informasinya itu disampaikan nih oleh penulis, tapi tidak secara eksplisit atau tidak secara tersurat, melainkan secara tersirat, teman-teman. Tersiratnya di kalimat keberapa? Bisa kita lihat di kalimat kelima, kemudian kalimat ke-6 dan kalimat ke-7 ya. Kita coba fokus dulu ke sini. Hewan yang aktif di malam hari ini menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Mereka ini merujuk pada apa sih, teman-teman? Merujuk pada hewan kelelawar ya. Merujuk pada hewan kelelawar. Di mana kelelawar ini kan adalah termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari, teman-teman. Jadi dia aktifnya itu di malam hari, disebut sebagai hewan nokturnal. Nah, jadi teman-teman di sini, ini menjadi dampak nih, dampak atau akibat dari naiknya 2%, yaitu apa? Terganggu nih, mereka semakin terganggu. Berarti yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? Jawabannya yang B ya, kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. Karena apa? Karena kan mereka itu menggunakan cahaya bulan nih untuk bernavigasi. Dan mereka juga sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Semakin terang cahaya biru, berarti kan semakin terang tuh karena adanya peningkatan cahaya gitu ya. Maka kehidupan mereka menjadi semakin terganggu, teman-teman. Apalagi mereka itu aktifnya di malam hari. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Wow, soalnya cukup panjang ya untuk teksnya. Bahas tentang apa nih teman-teman? Tentang kasus pelanggaran HAM yang selalu dikaitkan dengan hukum gitu ya. Oke, pernyataan yang tersurat di dalam bacaan di atas adalah sebagai berikut. A. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sudah memadai. B. Sektor pendidikan lebih penting daripada sektor kesehatan. C. Deklarasi hak asasi PBB tidak mencantumkan hak untuk memperoleh pendidikan. D. Selama ini pembangunan sarana fisik sektor pendidikan lebih diutamakan. E. Sejumlah negara ASEAN merupakan negara-negara maju. Oke, yang ditanyakan pernyataan tersurat. Kalau sebelum-sebelumnya pernyataan tersirat. Itu yang tidak dijelaskan secara langsung di teks. Kalau tersurat berarti sebaliknya, teman-teman. Pernyataan tersurat ini adalah sebuah pernyataan yang secara gamblang atau secara jelas tertulis di dalam teks. Kita lihat di sini, kalau kalian baca teksnya, teman-teman, pernyataan yang ada di dalam teks itu yang tertulis secara nyata itu adalah apa? Yaitu yang D, teman-teman. Selama ini pembangunan sarana fisik sektor pendidikan lebih diutamakan. Tahu dari mana sih, Kak? Nih, kalian lihat di kalimat terakhir ya. Sementara itu, alokasi dananya pun jangan dipakai untuk pembangunan secara fisik. Ya, berarti ini menunjukkan banget nih, jelas kalau misalkan pembangunan secara fisik itu justru lebih diutamakan. Padahal yang lebih mendesak itu adalah peningkatan
mutu guru atau pengadaan sarana laboratorium dan juga kegiatan pendidikan. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, teman-teman ya, guys semua. Di sini ada teks yang membahas mengenai munculnya tujuan wisata baru dengan tarif yang murah. Oke, yang ditanyakan adalah pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut? A. Jalan-jalan ke kebun kopi dan melihat peternakan kambing dapat menjadi salah satu tujuan wisata alternatif. B. Paket wisata yang ditawarkan antara lain rekreasi ke kebun kopi dan peternakan. C. Wisata alternatif sampai saat ini masih dikelola oleh masyarakat. D. Biaya yang dibebankan untuk wisata alternatif tidak sebesar biaya wisata pada tempat biasa. E. Di beberapa daerah Pulau Jawa terdapat daerah tujuan wisata alternatif. Yang ditanyakannya itu adalah yang tidak sesuai dengan isi teks, teman-teman. Berarti tidak selaras dengan isi teks di atas. Oke, baru kita bisa nih. Nanti teman-teman, setelah tahu soal yang ditanyakannya itu adalah apa, baru kalian bisa baca teksnya untuk cari jawabannya. Di sini kalau kalian lihat ya teman-teman, pernyataan di opsi yang C ini teman-teman ya, kalian lihat, wisata alternatif sampai saat ini masih dikelola oleh masyarakat. Ada kalimat atau pernyataan sampai saat ini. Ini menjadi pernyataan yang kurang tepat teman-teman, karena kalau kita lihat ke dalam kalimat 1, itu justru apa sih? Beberapa waktu belakangan ini muncul tujuan wisata baru dengan tarif murah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi tidak tepatnya itu adalah di sini teman-teman, di keterangan waktunya. Kalau di opsi yang C itu sampai sekarang. Kalau di kalimat 1 itu beberapa waktu ke belakang. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Jadi nanti kalian perlu perhatikan ya, sampai saat ini dan beberapa waktu belakangan ini tuh beda gitu ya konteksnya ya. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai materi literasi bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya, terutama kalian nih yang jadi peserta di SNBT gelombang 2. Semoga soal-soal yang udah aku tampilkan hari ini bisa untuk bantu kalian mempersiapkan diri menghadapi SNBT nanti. Dan sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya. Dan terakhir aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!